Hai Sobat Antara, senang sekali ada Ovi dalam program Berisik Berita Asik. Banyak sekali sebenarnya berita yang kita lihat ya, terutama di antaranews.com. Tapi kalau misalnya kita melihat salah satu berita ini terkait dengan wirausahawan atau wirausaha muda. Faktanya di tahun 2022 ternyata Indonesia itu masih kekurangan wirausahawan. Waduh, kenapa ya kira-kira? Padahal untuk mencapai atau menjadi sebuah negara maju itu dibutuhkan 12 hingga 14% dari populasi yang ada agar kita bisa berkembang dari sektor ekonomi. Dan ternyata Indonesia angkanya masih sangat kecil, yaitu sekitar 3,4%. Menjadi sebuah tantangan rupanya. Tapi agar ada wadah untuk kita sebagai wirausahawan bisa berkembang, ternyata Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sebuah tempat untuk menambah skill lalu juga kemampuan dalam sebuah acara. Kira-kira seperti apa acara tersebut dan targetnya bagaimana? Kita akan langsung membahas di edisi Berisik kali ini. Tentu saja bersama Dr. Andes Imam Gunawan selaku pelaksana tugas Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Kemenpora. Halo Pak Imam. Halo. Sebelahnya Pak Imam nih ada satu lagi sosok yang ya luar biasa sekali, saya baca di berbagai artikel loh. Ada Mas Rian Angkawijaya selaku direktur dari PT Rambut Nenek Indonesia. Iya. Aduh, ini apa hubungannya nih Kemenpora terus ada direktur PT Rambut Nenek Indonesia. Nah, mungkin sedikit gambaran buat Sobat Antara. Jadi Mas Rian sendiri adalah alumni dari kegiatan yang diselenggarakan Kemenpora beberapa tahun lalu ya. Betul. Kalau sebutin tahunnya nanti ketahuan usia ya Mas. Jadi ada kompetisi wirausaha muda pemula berprestasi dan juga penggerak ya Pak Imam ya, penggerak wirausaha itu. Nah sebelum ngobrol sama Pak Imam nih, mungkin ke Mas Rian dulu. Menjadi seorang wirausahawan, ini tentu challenge sekali ya, apalagi di tengah situasi saat ini. Gimana Mas, akhirnya udah deh mau buka usaha aja, pasti ada turning point-nya, apa kira-kira? Kalau saya sih alhamdulillah dari dulu memang dreams-nya, mimpinya, passion-nya di dunia wirausaha sih. Jadi kalau dulu emang suka banget yang namanya berkarya gitu ya. Terus di sisi lain saya juga pengen bisa ngasih manfaat lah, ngasih berkah untuk banyak orang gitu. Karena bagi saya ya sayang banget lah hidup cuma sekali gitu kan. Kalau kita nggak ngasih manfaat buat orang banyak, buat apa sih? Gitu sih. Oke, berarti memang ingin membuka peluang untuk banyak orang ya. Akhirnya tergerak atau turning point-nya di sana nih Mas Rian untuk memutuskan menjadi wirausahawan. Tapi kan challenge pasti ada ya. Kalau misalnya kita baca juga tentang Mas Rian sendiri memulai usaha, ada jatuh bangunnya. Pasti pernah ada di titik menyerah, apalagi dikasih cobaan ya Pak Imam ya. Gimana pernah Mas sih, pasti sih banyak lah. Kayak ditipu, terus kayak dihianatin partner sendiri lah kan. Itu banyak banget sih. Terus tapi ya kembali sih. Ya sebenarnya manusiawi lah, kita sedih, kemudian kita gagal ngerasa pengen nyerah gitu kan. Tapi ya kalau saya it's okay gitu buat sedih, tapi kasih waktu lah buat diri kita. Paling enggak jangan lama-lama berlarut gitu kan. Ya kasih waktu, kalau saya biasanya dulu awal-awal sebulan sedihnya, kemudian kesini-sini mulai disedikitin. Oke, seminggu nggak apa-apa, kemudian 1 hari, lama-lama cuma berapa jam doang. Nah itu sebenarnya proses latihan mentalitas juga sih. Makanya kan kalau entrepreneur dengan konsep entrepreneurship itu sebenarnya berbeda. Kalau entrepreneur memang apa ya, subjeknya itu seorang wirausahanya. Entrepreneurship sendiri sebenarnya kan jiwanya kan. Dan jiwa entrepreneurship itu nggak cuma punyanya seorang wirausaha, tapi bahkan profesional, karyawan, semua mahasiswa, kemudian ya macam-macam lah, anak sekolah, semua bisa punya jiwa entrepreneurship. Asal diasah ya? Asal diasah. Entrepreneurship atau itu bicara sendiri. Kalau Mas Rian lihat kalau saya percaya ada yang memang punya bakat, tapi ada juga yang memang punya kemauan untuk ngembangin kemampuan tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya balik, bukan masalah bisa apa enggak sih, tapi masalah mau apa tidak kan. Kayak gitu kan. Mau atau tidak melanjutkan ketika kita gagal. Karena kalau bayangkan ketika Mas Rian mengalami kegagalan, Mas Rian langsung menyerah. Mungkin tidak akan ada Rian yang sekarang ya. Dia masih belajar juga lah sama. Saya juga nggak tahu ke depan kan masih ada hal. Iya, walaupun masih akan ada challenge tersendiri. Nah, challenge pasti ada nih sebagai wirausahawan. Akhirnya muncullah sebuah kompetisi yang Mas Rian ikuti di tahun 2018 ya. Di bawah Kemenpora sendiri. Ini gimana nih? Aku ke Pak Imam.
Kalau manggil Mas agak gimana? Masih muda loh. Iya, masih muda. Ke Pak Imam sendiri, ini adalah kegiatan yang ternyata udah cukup lama ya Pak Imam. Gimana Pak Imam? Berawal atau berangkat dari keresahan-keresahan melihat sosok-sosok seperti Mas Rian ini kah akhirnya teman-teman Kemenpora membuat wirausaha muda pemula atau seperti apa? Ya, tadi yang seperti dikemukakan oleh Ovi tadi di awal bahwa urgent banget ya untuk menambah sebanyak-banyaknya para pewirausaha itu. Usianya nggak usah dilihat, tetapi kan untuk menumbuhkan itu sangat lebih bagus kalau dimulai dari seusia muda mungkin. Maka sehingga peluang suksesnya makin keren dan luar biasa gitu. Nah, kita memahami itu juga bukan hanya Kemenpora tapi semuanya seluruh masyarakat lah Indonesia itu sangat concern untuk menumbuhkan kewirausahaan tadi itu. Mentalitasnya tadi yang Rian sampaikan tadi seperti itu. Nah, tetapi untuk menjadi sosok wirausaha kan membutuhkan tahapan-tahapan. Tahapan awal mungkin kemudian berkembang. Nah, masing-masing tahapan itu kan perlu ada ukurannya itu. Perlu dievaluasi, diukur, kemudian mungkin belum mendapatkan feedback dan sebagainya. Nah, disinilah letak hadir apresiasi wirausaha muda berprestasi Kementerian Pariwisata itu untuk memberikan ajang bagi teman-teman sekalian untuk berlomba-lomba memantaskan diri menjadi seorang pewirausaha muda pemula. Kalau sukses di situ ya insya Allah lah ke depan juga akan sukses karena akan dinilai akan mendapatkan masukan-masukan dari para juri dan mentor dan sebagainya kayak gitu. Oke, nah kalau kita berkaca juga dengan pernyataan misalnya Pak Menteri, seringkali Pak Menteri Zainuddin Amali mengatakan kalau kita ini sekarang udah masanya menjadi job creator. Betul. Tapi adakah target khusus sebenarnya dari teman-teman Kemenpora? Melalui ajang ini tentunya. Ya, ada targetnya tadi secara kuantitatif mungkin nggak kita batasin lah ya. Targetnya secara kualitatif semakin banyak, itu aja intinya. Dan kita sebenarnya punya ukuran kayak seperti ada namanya indeks pembangunan pemuda. Di dalamnya itu salah satu diantaranya adalah kinerja pemerintah ya dalam menumbuhkan wirausaha yang diukur dari jumlah wirausaha. Nah, ini kita harus diminta untuk meningkatkan itu. Cuman bukan hanya sekedar meningkatkan pewirausahanya. Kalau pemerintah kan ada misi kebijakannya. Bagaimana menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh berkembangnya upaya menumbuhkan wirausaha tadi itu. Satu diantaranya melalui ajang apresiasi ini, Mbak Ovi. Nah, ini menarik sekali ya. Akhirnya muncullah wirausaha muda yang pastinya berprestasi walaupun masih pemula. Betul. Kala itu, kalau ngobrol sama Mas Rian juga mengikuti kompetisi di tahun 2018. Membawa produk adalah Arum Manis. Arum Manis tradisional tuh orang kenalnya rambut nenek. Iya, rambut nenek. Makanya nama PT saya sekarang PT Rambut Nenek. Unik sih. Ini dari sekian banyak sebenarnya peluang yang mungkin bisa kita lihat dan menjadi bisnis kita. Kenapa akhirnya berlabuh di rambut nenek? Yang padahal kalau kita ke taman wisata atau pasar malam banyak banget nih rambut nenek. Iya. Gimana Mas? Oke, yang pertama itu karena memang saya juga nggak tahu sih ya kenapa, mungkin ya memang takdir mempertemukan saya dengan rambut nenek ini gitu kan. Sebelum bisnis ini sebenarnya saya bisnis konveksi, cuman alhamdulillahnya tutup gitu ya. Ya bersyukuri ya, kan perjuangan juga. Berusaha bersyukur gitu kan ya, meskipun itu. Alhamdulillah ini. Ya kalau nggak tutup soalnya saya nggak ketemu bisnis saya yang sekarang gitu kan. Tapi ya udah dari situ belajar. Sebenarnya salah juga karena waktu itu emang serakah ya, intinya singkat cerita ditipu orang lah gitu ya. Kemudian dari sisa uang bangkrut itu saya bingung mau bisnis apaan lagi nih. Akhirnya ya saya alhamdulillah juga diundang nikahan teman saya gitu kan, teman SMA. Akhirnya ngobrol, kita gibah. Ngobrol-ngobrol ternyata bermanfaat gibah. Ngobrol sama teman-teman kan, terus salah satu temen nanya, lu masih ingat nggak rambut nenek gitu kan, jajan Arum Manis. Nah kebenaran dia waktu itu nyari cuman susah gitu loh. Akhirnya saya riset, ternyata di beberapa media bilang bahwa memang jajanan ini sudah mulai menghilang gitu, meskipun di beberapa tempat masih ada yang dipertahankan. Kemudian saya nggak cuma sampai situ doang, akhirnya saya di Lamongan itu ada satu desa Kesambi, isinya pengrajin Arum Manis semua. Nah orang yang di sana tuh bilang memang saat ini sudah mulai menghilang. Ketika saya riset lagi lebih lanjut, kebetulan saya ini orangnya kepo gitu, suka riset gitu. Makanya itu mungkin yang nggak tahu, saya jadi lebih mendalami brandnya di situ gitu kan. Kemudian tahu bahwa ini sebenarnya warisan kuliner yang udah ada dari zaman abad ke-17, zaman Raja Jawa kuno dulu. Dan ini dibawa dari Cina di zaman dinasti Han dulu. Makanya kalau Mbak Ovi sadar, dulu jualan Arum Manis tradisional itu pakai rebab.
Dan pertanyaannya kenapa rebabnya bukan rebab Indonesia tapi rebab yang dibawa dari Cina? Ya karena memang jajanan ini dibawa dari negara Cina. Kebenaran orang Indonesia suka manis kan gitu ya. Makanya orangnya manis-manis ya. Jadi kemana-mana. Gitu mungkin kan. gara-gara itu terpesona juri ya. Nah gitu kan. Terus ya udah dari situlah saya melihat, wih ini keren banget. Sayang kalau hilang warisan kuliner Indonesia ini kan. Akhirnya saya cobalah, saya lihat apa celahnya, opportunity-nya gitu kan. Kemudian ya udah dari situ saya coba kembangin dengan konsep modern branding, dengan konsep jajanan kekunoan tampil dengan kekinian kan gitu ya. Nah Jadilah itu yang menarik sebenarnya ya. Udah sebenarnya ini kan sudah ada tapi dikemas kembali dengan ada historinya sendiri. Apa itu akhirnya yang menjadi nilai unik dari produk Mas Rian kalau mengikuti kompetisi, ya, Pak Imam? Di antaranya, jadi kalau tadi kompetisinya kan kompetisi wirausaha muda pemula, di antara penilaiannya adalah aspek-aspek kreativitas dan inovasinya. Nah Rian ini di antaranya tadi inovasi tadi, mengemas kekunoan menjadi kekinian dan menjadi apa ya sangat disukai oleh generasi kekinian gitu. Itu salah satu nilai poin dari si Rian tadi itu. Juga di samping itu juga kalau saya masih ingat ya, itu tentang kemampuan model bisnisnya Sirian memang keren. Bisnis. Ya, jadi ini kayaknya sangat menjadikan profit banget dan bisa apa namanya sustainnya karena keberlangsungan. Karena gini sebenarnya sekarang banyak banget teman-teman, mungkin ini sedikit intermezzo ya. Teman-teman yang mungkin gampang banget buat inovasi, makanya sekarang banyak banget kan cemilan-cemilan kekinian. Tapi mereka berhenti sampai situ aja gitu loh Mbak Ovi. Mereka nggak ngelihat sustainability-nya. Kalau saya lebih melihat bahwa kita ini berbisnis sama berdagang tuh beda. Kalau dagang ya hari ini kita nggak laku, kita bisa pindah ke lain hati gitu kan, jualan yang lain. Tapi kalau bisnis kita nggak bicara itu. Kalau dalam bahasa Inggris makanya this is not your business kan. Ini bukan urusan lu gitu kan. Bisnis itu tentang mengurus sebenarnya. Mengurus yaitu karyawan kita, entitas kita yang di dalamnya, ekosistem konsumen kita, bisnis sistem kita gitu. Semua harus kita urus. Maka dari itu saya melihat Sneezy Boom ini bukan jualan arum manis rambut nenek, meskipun saat ini jualannya itu. Tapi ini tentang brand Sneezy-nya bagaimana ini bisa, makanya kalau kita punya tagline The Sweet Happiness with Sneezy Boom. Ya tadi giving the sweet happiness itu. Makanya sekarang Sneezy Boom udah bukan jualan rambut nenek. Ini saya sedikit bocorin. Ya? Kita sekarang lagi ngembangin namanya kosmetik bayi, kosmetik anak. Karena kita punya segmentasi Mahmud Abbas nih, mama muda anak baru 1 gitu kan. Nah, bagaimana bisa membahagiakan para Mahmud Abbas ini kan dan macan-macan ini, mama cantik ini kan gitu kan. Yaitu kita harus bisa ngasih mereka produk yang sesuai, tapi punya value yang luar biasa juga. Nah, ini menarik juga. Mungkin itu menjadi salah satu tantangan dong Rian ya sebagai seorang wirausahawan. Banget. Seperti apa Rian melihat dari tantangan-tantangan yang ada di Indonesia khususnya? Sebenarnya saya bangga gitu kalau orang bilang lu di Indonesia banyak masalah. Justru kita lihat loh dengan bisnis itu hadirnya ketika ada problem loh, ya kan? Jadi bisnis yang bagus itu ketika kita bisa solve the problem kan. Kayak sekarang lah banyak banget tuh bisnis-bisnis yang sukses ya karena emang bisa nyelesain masalah konsumen ya kan. Jadi ya ngelihatnya ke sisi itu sih. Jadi kemudian yang perlu dipahami banyak teman-teman yang pada akhirnya nyerah di tengah jalan gitu kan. Karena mereka tuh ngelihatnya nanti hasilnya gue bakal gini, gue bakal jadi crazy rich, gue bakal tajir seperti ini gitu kan, gue bakal berpenghasilan sekian gitu. Itu pasti saya bisa pastikan ketika itu tidak tercapai dia akan mundur. Gitu. Tapi beda kalau dia nikmatin prosesnya, meskipun dia tahu goalsnya kemana, tapi dia balik lagi realitanya, start small gitu kan, connecting the dots itu, ngelihat oh hari ini gue masih segini ya, udah gue sadar diri aja dulu. Kayak saya ngejalin dulu Sneezy Boom, saya punya konsep namanya resourcefulness. Jadi benar-benar manfaatin yang ada. Pengen ya sederhana inilah, saya pengen punya display yang keren nih di outlet, tapi saya belum punya modal yang cukup gitu kan. Ya udah saya sadar diri, gimana caranya saya bisa solve the problem saat ini. Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya main ke gudang saya lihat ada kardus-kardus bekas, saya coba bikin sendiri moldingnya semua, saya print di tempat cetak. Alhamdulillah jadi bagus banget ternyata. Meskipun kalau dipegang bahannya melewat-melewat gitu kan. Tapi kan yang penting kan just by the cover dulu, kelihatan di display keren kan. Iya, packaging dulu ya. Kayak gitu. Berarti menjadi wirausahawan harus bisa melihat celah-celah yang itu ada. Sih. Tapi itu seru tahu sih itu sebenarnya serunya di situ. Kenapa? Ya kayak main games, ya kan kita Mbak Owi pernah main Tetris gitu kan, main game nyari celah ini biar dapat poin. Nah, kayak gitulah sebenarnya.
menjadi wirausahawan. Apakah itu yang sekarang sudah mulai tumbuh di persaingan wirausahawan yang Mas Rian amati sejauh ini di Indonesia? Maksudnya tumbuh gimana? Apakah sudah ada semangat itu di wirausahawan Banyak banget, atau mulai banyak. Kebanyakan akhirnya gagal wirausahawan kita karena menyerah di tengah jalan? Karena sekarang bisnis sebenarnya kalau kita lihat data berkembang sangat signifikan. Kalau datanya seperti itu berarti lebih banyak yang pada akhirnya itu. Cuman yang perlu dilihat lagi itu kan data, mungkin data yang startnya baru mulainya. Nah, data yang sustainnya ini harus dilihat nih. Karena kebanyakan pebisnis itu jatuh di 3 sampai 5 tahun, 2 sampai 3 tahun pertamanya tuh bahkan jadi fase bisnis tuh ada yang namanya euforia. Kemudian di tahun 1 sampai 2 tahun dia akan menemukan namanya fase realita. Nah, ketika 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun dia akan menemukan namanya fase pendewasaan. Nah, kalau dia udah bisa lewatin fase realita ke fase pendewasaan, insya Allah dia akan bisa terus sustain tuh. Susah ngelewatin fase euforianya karena bener nggak sih kayak banyak teman-teman nih yang gue mau bikin bisnis ya hari ini, semangat banget, gue partneran ya sama lu, sama ini modalnya dari sini gue partneran sama lu nih, oke, yakin lu visi misi gini, iya sama nih, kita sama gitu kan. Udah di perjalanan tiba-tiba si temennya akhirnya gue kayaknya nggak serak deh, nggak laku dagangan kita, akhirnya mundur. Akhirnya gitu menyerah sih. di sana. Nah, fase euforia Pak Imam 1 sampai 2 tahun akhirnya muncul dari Kemenpora mewadahi itu untuk pemula. Iya. Tapi sustainable-nya kalau bertanya lagi seperti apa? Apakah nanti ketika jebolan-jebolan dari wirausaha muda pemula ini masih ada wadahkah bersama Kemenpora atau sudah dilepas tapi sambil kontrol atau seperti apa? Ya, jadi memang harus ada follow up-nya. Jadi kan yang disampaikan Rian tadi kan memang dibutuhkan proses yang panjang. Itu memang harus ada prosesnya, ada proses selanjutnya. Kalau teman-teman nih yang alumni biasanya mereka membangun komunitas ya, komunitas alumni, komunitas berbagai macam lah, ada alumni pertandingan ini, kompetisi, ada alumni program kuliah macam-macam itu ada. Nah, di situ itu proses mentorship-nya ada di situ, mentoringnya ada di situ, dilakukan oleh sesamanya ya. Kalau di kampus ya mungkin dengan kampus dan sebagainya. Nah, kami dari Kemenpora itu berusaha sekuat tenaga untuk menjamin keberlangsungan proses tadi itu. Dengan misalnya kolaborasi dengan inkubator di kampus, dengan komunitas, kemudian dengan kayak Rian ini juga ada komunitasnya juga. Benar, nah, harapannya nih untuk menjamin ini kan, Rian ini jadi kakak nih, kakak mentor nih. Ini Rian juga punya binaan yang kecil-kecil, yang banyak-banyak yang baru belajar, bisa belajar sama Rian. Itu cara kami untuk memaintain itu semuanya. Dan tentu saja ini tidak hanya berlaku di pusat Mbak Ovi, tapi juga kami harus memastikan bahwa gerakan-gerakan seperti ini harus berlangsung di daerah, di bahkan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan itu kami harus berusaha seperti itu. Saat ini kami sedang belajar seperti itu. Berarti saat ini sudah adakah di daerah juga yang mengontrol untuk, karena kan ini tingkat nasional, otomatis pesertanya adalah dari Sabang sampai Merauke. Di daerah sendiri berarti sudah ada yang mengontrol juga dari tim Kemenpora? Sudah ada, tapi belum masif ya. Kami saat ini sudah punya daerah percontohan yang keren banget di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Itu dari sisi policy, dari sisi kebijakan dan sebagainya udah bagus banget dan mampu menumbuhkan, kalau di Tegal namanya bos muda. Bos muda itu range usianya maksimal di bawah 30 tahun. Di bawah 30. Di bawah 30. Dan bos muda itu kalau sudah ikut program itu mungkin sekitar 2 tahun melalui tahapan-tahapan itu baru dinobatkan jadi bos muda. Nah, model seperti ini akan kami replikasi ke beberapa kabupaten seluas-luasnya di seluruh Indonesia agar semakin banyak kayak Rian-Rian ini di daerah, bukan di pusat gitu. Kalau di pusat saja pasti cakupannya sangat terbatas. Kalau kita masifkan ke daerah, ke kampus-kampus, ke pondok pesantren, ke SMK, SMA, itu menjadi challenge kita dan potensinya sangat besar. Pak Imam, mungkin sedikit gambaran juga untuk Sobat Antara yang baru mengetahui program yang luar biasa dari Kemenpora ini. Ada 2 programnya, yang satu adalah seperti Mas Rian, jebolan wirausaha muda pemula berprestasi. Satu lagi adalah penggerak. Nah, itu penggerak perbedaannya seperti apa? Kalau penggerak tidak terlalu terpaut usia. Tapi asalkan mereka itu bisa sosok misalnya volunteer atau sosok mentor atau sosok apapun namanya pendamping itu, kemudian dia aktivitasnya menggerakkan kewirausahaan. Dia melakukan aktivitas, banyak yang terlibat di sana dan ada dampaknya, dan dia juga sama. Penggerak itu juga kita nilai juga kreativitasnya, inovasinya, integritasnya, motivasinya, dampaknya. Itu kita lihat masyarakat. Ya.
Jadi yang kita lihat sebetulnya jati dirinya ya, mentalitasnya, kreativitasnya. Tapi kan itu kan urusan dalam sebetulnya. Nah yang tampak luar ya dampaknya. Itu beberapa di antara alumni mungkin suatu ketika boleh didatangkan ke sini ya. Alumni penggeraknya. Keren-keren banget. Keren-keren. Saya juga soalnya angkatan saya juga ada teman-teman penggerak. Itu keren-keren banget. Dan bener kata, ini testimoni sedikit ya. Yang Pak Imam bilang tuh bener banget, dan itu bukan omongan doang gitu loh. Karena saya sendiri ngalamin sampai sekarang masih kontakan, karena modal bisnis itu kan networking yang kuat kan, yang bagus. Dari Kemenpora tuh, Masya Allah saya bilang keren-keren banget sih, emang beneran gitu loh. Mungkin ke Mas Rian sedikit ya, karena tadi sudah dibahas bagaimana testimoninya sendiri dari Mas Rian sebagai dulu di tahun 2018. Kala itu kan 1 tahun berdiri, baru akhirnya mengetahui ada program ini. 1 tahun atau 2 tahun? 1 tahun. Baru akhirnya mengetahui program ini. Nah, mengetahuinya itu dari mana, Mas Waktu Rian? itu ada temen nge-share ya kalau nggak salah. Awal tuh saya nggak ikut yang ini Mbak Ovi, nggak ikut yang pemula prestasi yang di aula tuh apa Pak? Tapi kuliah kewirausahaan. Kuliah kewirausahaan. Saya ikut itu tuh. Ya nothing tulus, coba-cobalah alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah menang. Karena tadi yang dibilang Pak Imam ada hal yang unik dari produknya. Ya Pak Imam ya. Pak Imam mungkin sedikit dari step-stepnya. Nah, karena kalau Mas Rian sendiri pasti step perjalanan panjang hingga akhirnya menjadi juara. Sebenarnya step apa saja yang harus dilalui peserta ketika mengikuti kompetisi ini? Ya, yang pertama tentu saja mendaftar ya Mbak. Kalau nggak daftar nggak ada yang tahu dong usahanya. Pendaftaran ditutup rutin ya selalu tanggal 31 Agustus. Kemudian September itu full ada seleksi administratif, kemudian juga ada fact finding ya, kemudian verifikasi ke lapangan jika diperlukan, kemudian ada tahapan yaitu di review, ada review oleh beberapa teman yang profesional lah ya untuk mendapatkan grand finalist itu. Kemudian grand finalist itu biasanya kita ajang penjuriannya menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda. Oktober biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah di ajang finalis ya, kemudian kita ketemukan dengan dewan juri. Tapi dewan jurinya bukan sekedar dewan juri. Dewan juri itu nanti di saat penjurian kita networkkan dengan adik-adik semua peserta. Bahkan yang nggak menang pun, yang bukan juara kedua, yang peserta saja itu kita buka akses juga sama dewan juri untuk disahabatin gitu loh. Supaya mereka bisa komunikasi, bisa konsultasi, dan itu luar biasa terjadi banget deh itu. Networkingnya yang seperti kolaborasi. Saya tuh punya bisnis tuh baru bangun terakhir bisnis lele. Partneran sama ini wirausaha dari tahun lalu. Malah yang kewirausahaan tuh si Aseng itu. Malah nanti akhirnya bisa membuat usaha-usaha baru ya dari adanya tim-tim yang sudah terbentuk. Malah sama mereka gitu bikin bisnis. Memang desainnya gitu Mbak, bukan hanya sekedar pertandingan, tapi menciptakan network, menciptakan peluang, dan itu yang menjadi salah satu hal yang penting menurut kami. Kalangan dewan jurinya dari mana saja? Profesi bisnis ya, kemudian ada bisnisnya juga sangat spesifik ya, karena ini sesuai dengan kategori, ada sociopreneur, ada technopreneur, ada industri kreatif, ada religiopreneur, maka dewan jurinya harus memenuhi kriteria satu. Kemudian mungkin dari akademisi, kemudian dari para pengusaha, juga dari kalangan pemerintah lah ya, supaya mendapatkan perspektif impact policy yang dibutuhkan seperti apa gitu-gitu. Oke, sangat beragam latar belakang dewan juri. Ya. Tentu ini memberikan perspektif baru untuk Mas Rian selama kompetisi yang lalu. Bagaimana Mas Rian? Ya ketemu, apalagi salah satu juri saya waktu itu Kang Rangga Umara itu mentor, role model saya tuh, yang inspirasi saya berbisnis tuh beliau. Dulu punya buku kan beliau, saya baca Gramedia. Alhamdulillah di Kemenpora saya malah dijuri sama beliau, dan beliau ngasih nilai 100 waktu itu. Jadi merasa terapresiasi banget lah saya juga kan, sama role model sendiri dikasih nilai sempurna maksudnya gitu. Berarti ketika mengikuti kompetisi ini mendapatkan banyak insight baru untuk usaha. Berarti banyak perubahan juga yang terjadi setelah mengikuti kompetisi untuk bisnisnya atau banyak. Contohnya dari segi networking apa? Pasti. Networking, terus kita juga kan bisa itu sih networking yang paling utama. Kemudian juga ya pasti ketika saya dapat penghargaan tersebut kan mau nggak mau kredibilitas bisnis saya naik dong, ya kan. Ketika sudah naik itu orang akan lebih meningkatkan trustnya mereka kan. Apalagi saya distribusi menggunakan keagenan dan reseller. Ketika melihat ada juara 1 wirausaha muda pemula prestasi nasional kami kan dari Kemenpora, ya mereka akan lebih percaya sama bisnis kita gitu loh.
Terus di sisi lain secara personal branding kita ya naik juga lah gitu. Jadi banyak manfaat sebenarnya. Iya, dan saya diundang ke sini pun kan karena saya juara itu. Dari Pak Imam ya. Iya, itu dia. Bener juga sih promo jadi ya. Saya juga rekomendasi karena kinerja dia kan. Iya, benar. Karena ya namanya bisnis selain networking, teamwork juga sangat luar biasa akhirnya terbentuk ya dari ajang yang satu ini. Pak Imam, mungkin sedikit gambaran untuk yang mau mengikuti apa hal yang harus menjadi catatan khusus bagi mereka yang akan mengikuti kompetisi. Iya, yang pertama pastikan usianya di bawah 30 tahun. Okay. Biar jadi bos muda ya. Di atas 16 tahun. Kemudian bisnisnya maksimal 3 tahun lah berjalan. Kemudian memiliki kreativitas dan inovasi, nanti akan ketahuan pada saat penjurian. Kemudian profil bisnisnya sangat prospektif ke depan ya. Kemudian menjanjikan keberlangsungan. Tetapi juga yang penting juga pada saat penjurian itu harus mampu menyampaikan sesuatu dengan singkat tetapi keren gitu. Seperti ini lah, anggap aja pitching desk gitu. Betul. Pada saat kita penjurian, anggap aja sebagai ketemu dengan calon investor, sehingga kita betul-betul meyakinkan dengan apa adanya. Itu sih, dan ya gitulah gitu. Dan yang penting siap saing ya. Simpel aja. Karena networking akan terbuka. Betul. Iya, itu yang paling penting. Urusan menang atau kalah sebenarnya belakangan. Networking yang nggak bisa tips dibeli. Buat teman-teman yang mau pas banget. join. Tipsnya gimana tuh Rian? Tipsnya ya, action dulu aja, apply dulu. Lagian kalau kalian ya pada akhirnya ya kalau lolos alhamdulillah, kalau enggak juga nggak rugi kan. Ya setidaknya kalau kalian nggak lolos pun kalian setidaknya ketika mau masuk ke Menpora itu kan daftar kan pasti kan kalian harus benar-benar ngelihat, ngonsepin lagi, lihat lagi apa sih visi misi bisnis kamu, mempersiapkan presentasinya, dan presentasi itu ketika kalian udah siap meskipun pada nantinya nggak lolos itu kan bisa dibawa kemana-mana ya kan, bahkan buat bisnis kalian sendiri, mungkin nanti ketemu investor kata Pak Imam tadi kayak gitu sih. Pokoknya mulai aja dulu ya. Agar kita juga sama-sama meningkatkan nantinya bisa dibilang mandiri secara ekonomi dari wirausaha muda ini. Pak Imam, mungkin sedikit dari Pak Imam, kalau tadi Mas Rian udah kasih tips, dari Pak Imam sendiri ada nggak tips untuk mereka di luar sana? Ayo rame-rame kita mendaftar, adik sekalian mendaftar ke ajang wirausaha muda berprestasi dan penggerak wirausaha berprestasi untuk supaya kita menjadi berarti buat sesama manusia. Betul. Oke, dan kita bisa menjadi job creator. Menjadi job seperti creator. visi dan misi yang ada di Indonesia. Wah, obrolan yang menarik ini tentu saya bersama Pak Imam dan Mas Rian. Terima kasih sudah mau diajak ngobrol mengenai pengalaman, lalu juga bagaimana ajang ini nantinya bisa memicu wirausahawan muda di luar sana, khususnya di Indonesia. Karena 2030 kita bonus demografi harusnya meningkat ya, banyak job creator. Dan melalui ajang ini menjadi salah satu langkah untuk Sobat Antara semua kita sama-sama mulai aja dulu seperti kata Mas Rian, karena nantinya kita bisa mendapatkan insight-insight yang positif. Dan tentu saja kami berharap semoga obrolan edisi Berisik kali ini bisa memberikan pandangan baru dan tentunya bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk mencari tahu informasi menarik lainnya tentang Antara di antaranyus.com dan juga di portal, ada di Spotify, lalu juga ada di YouTube. Dan untuk kegiatan ini jangan lupa untuk mencari tahu lebih lanjut di account official dari Kemenpora. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye!